sebelum mulai kita boleh scan ini dulu untuk isi tesnya. Kira-kira coba deh diinget-inget minggu lalu atau enggak bulan-bulan ini. Kira-kira pernah nggak kalian tuh ada momen dimana kalian itu ngerasa semua tugas itu datang sekaligus gitu, kayak misalnya tugas kuliah kan, kalian tuh organisasi rapat gitu atau program, nah terus juga mepet deadline. Kalau boleh tahu gimana rasanya, ada yang mau sharing nggak? Satu orang atau enggak dua orang? Pernah sih ngerasa kayak gitu, terus yang kayak pusing banget nih mana dulu yang harus selesaiin deadline rapat kah atau tugas dulu. Mana dulu nih yang prioritasin gitu kan, kalian jadi susah gitu manage waktunya tuh yang mana gitu. Nah itu adalah overwhelm. Nah jadi kalian tuh merasa kelelahan gitu terhadap hal tersebut. Nah ini faktor-faktor utamanya yang utama itu adalah ketika tugas dalam blok. Jadi karena kalian terlalu banyak tugas tersebut, kalian jadi cuma ini bisa nggak ya selesai dengan tepat waktu gitu, atau sesuai nggak ya buat mengungkapkan kita hasilnya. Kalian tidak mengalami overload tersebut. Nah, yang kedua ada ketidaksesuaian gaya belajar dengan kebutuhan akademik. Ada ciri-cirinya. Yang pertama itu kalau dari fisik sendiri itu kalian jadi mudah lelah mengerjakan tugas tersebut. Terus yang kedua ada kualitas yang menurun. Jadi waktu tidurnya tuh kurang gitu kan. Terus juga sering sakit kepala, pusing, pegang otot muka pada perjalanan baru, jadi pegel-pegel, terus nafsu makannya juga menurun. Nah, secara emosional itu udah marah atau sensitif gitu kan, merasa cemas, mudah frustasi, merasa tidak berdaya dan kehilangan motivasi. Kalau waktunya itu ada sebuah konsentrasi, terus yang kedua tadi sudah mengambil keputusan yang mana yang diprioritasin, terus juga ada pikiran terasa penuh dan bergerak dan juga saling lupa. Nah, kalau perilaku sendiri itu menunda pekerjaan yang tadi juga menarik diri dari lingkungan sosial dan produktivitas itu menurun dan menghindari tanggung jawab. Mungkin jalan-jalan ke situ terus Akademika atau organisasi, terus menurunnya keterlibatan dalam kegiatan organisasi, misalnya kayak dapat membantu kita mengurangi dampak buruk dari presentasi ini itu bisa banget membantu kita
Jadi kalau misalnya presentasi itu pemilihan ya, kalau misalnya seseorang itu berusaha atau misalnya dari dalam dirinya dia mau berusaha, pasti bakal presentasinya bakal juga gitu. Yang kedua ada lingkungan sosial. Nah, presentasi bisa tinggi kalau ada lingkungan sosial, misalnya kayak misalnya kalian tuh ada yang punya pacar ataupun mungkin dukungan keluarga kayak misalnya orang tua, teman, dan itu kan bikin kalian itu kayak mendorong kalian untuk lebih gigih lagi gitu kan, lebih gigih lagi dalam mengerjakan sesuatu kayak gitu. Jadi ada motivasinya gitu kan. Nah terus juga yang ketiga ada feedback atau umpan balik. Jadi kayak misalnya ketika kalian mengerjakan tugas gitu, kalian ada feedback yang baik gitu dari teman kalian, kayak misalnya dikasih reward ataupun apa gitu dari orang tua kalian, dan itu bisa banget kayak gitu. Selanjutnya, nah tadi kan udah katanya itu tentunya buat target kecil dulu nih yang mudah dicapai. Jadi misalnya kalian tuh ada tugas laporan sama tugas yang namanya proker. Nah kalian ngerjainnya dirasa yang mana kalian mampu dulu gitu. Misal hari ini kayaknya aku mau ngerjain laporan bab 1 dulu deh gitu. Aku mau ngerjain apa namanya PPT dulu kayak gitu. Nah yang kedua kerjakan satu tugas sampai selesai. Nah jadi ini tuh misalnya kalian tuh mau ngerjain PPT dulu nih. Nah itu tuh diferensiasi dulu gitu. Jangan ada apa namanya sangkut pautnya gitu. Kalau kayak gitu kan bikin kalian kan pusing ya. Jadi kalian prioritaskan dulu yang mana yang harus dikerjakan dengan cepat kayak gitu. Nah terus juga tetap lanjut meskipun sedang mengulang maksudnya itu kayak gitu. Ayo. Sebelumnya produk kami yang nantinya akan teman-teman gunakan dalam kurang lebih 1 minggu. Jadi di sini ada kelihatan Kak? Agak majuan Ci, kayak di tengah sini deh. Nah, Jadi di sini ada sticky notes. Di sticky notes-nya ini ada time block, ada to-do dan priority. Nah, time block-nya ini misalkan jam waktunya 1 jam. Nah, terus to-do-nya buat ngerjain laporan ya kan. Terus prioritas hari ini apa? Misalkan mau laporan tugas akhir pendidikan kah atau apa gitu. Nah, terus di sini reflektornya itu buat kalau udah selesai semuanya. Misalkan dia jadi harus menuliskan evaluasi buat diri kita sendiri, mood kita bagaimana, terus kayak apa sih yang sebenarnya ketunda di hari ini kayak gitu. Nah terus ini juga ada timernya. Timernya ini digunakan untuk kalau misalkan kalian lagi mengerjakan tugasnya ya, misalkan 60 menit 1 jam ya kan. Ini aku nyontohinnya 3 menit ya, 3 detik. Nah nanti kalau udah 3 detik, kalau waktunya udah habis dia bakal bunyi itu sendiri. Nah terus di sini juga ada emot-emotnya. Di sini ada 4. Di sini ada 4, ada marah, ada bahagia, terus biasa aja, dan ada yang sedih ya. Nah terus setiap harinya ini, misalkan hari ini udah selesai, di malamnya aku hari ini nih marah banget nih, marahnya kenapa, ditulis di report card kayak gitu. Terus misalkan aku hari ini bahagia banget, ditulis di report card. Terus evaluasi juga buat diri kita di report card. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman udah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan psikoedukasi ini, lanjutan psikoedukasi ini, dan di pertemuan kedua ini sebelum itu kita akan mengisi post test dulu ya. Oke, post testnya aku udah kirim ke grup ya, nanti tolong diisi. Udah. Menurut kalian produk ini ngebantu kalian dalam memprioritaskan tugas nggak? Membantu. Oke, terus jadi lebih tahu gitu ya tugas mana dulu yang mau diprioritaskan. Iya, jadi ingat jadinya. Ada kesulitan nggak dalam pakai produknya? Ada, ini kita susah nulis. Susah nulis ya? Terlalu jorok ke dalam gitu loh. Ya mungkin ini yang papan di dalamnya kurang naik. Atau enggak ininya bisa dilepas gitu. Iya. Dan warnanya kurang menarik. Iya, hitam banget gitu sih. Kurang colorful gitu. Kurang rapi menurut aku. Kurang wangi juga, kurang wangi. Tapi dalam penggunaan produknya cuma aman aman kan. Oh
iya, gimana mood kalian 4 hari ini dalam ngerjain tugasnya? Coba tunjukin dong. Berarti kamu lebih banyak kalau ini Tara lah seneng sama ininya ya. Aku campur-campur. Campur-campur. Kalau kamu? Ada yang biasa aja, ada yang bad mood ya. Oke. Kalau kamu? Aku senang terus marah-marah gitu. Ini ngebantu banget buat aku jadi kayak kaget, jadi kayak oh bisa ya. Oh, Mengingatnya ya. sangat manage waktu. Dari sebaik hati kami, terima maaf. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya dari sesuai edukasi pertama dan pertemuan kedua ini. Terima kasih juga udah mengisi produk kami dan berkontribusi dengan tugas kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're. She had me, baby.